selamat sore semua. Oke, pada siang menjelang sore ini kita kembali lagi ya di pertemuan bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar itu tentang kalimat deskripsi. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan dengan modul 2, yaitu tentang asiknya menulis cerita imajinasi. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, bagaimana semuanya keadaannya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa melanjutkan dan menyelesaikan kewajiban kita ini. Nah, teman-teman bisa dipersiapkan materinya, yaitu dibuka modul 2 tentang asiknya menulis cerita imajinasi. Nah, di modul 2 ini kita akan membahas tentang ada 2 unit ya, tentang cerita imajinasi di sekitar kita, terus tentang andai aku. Oke, kita bisa mulai. Nah, kita bisa lihat ya, untuk di unit 1 tentang cerita imajinasi di sekitar kita. Itu tentang cerita imajinasi, terus mengidentifikasi unsur cerita imajinasi dan menceritakan kembali isi teks ini. Terus yang kedua tentang andai aku, terus tentang di dalamnya ada struktur cerita imajinasi, alur cerita kebahasaan dalam cerita imajinasi, menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi, serta menyunting dan mengimajinasikan atau mendeskripsikan kata penugasan. Oke, bisa kita lanjut ke cerita imajinasi. Ini 1. Nah, cerita imajinasi merupakan bagian dari cerita narasi. Cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jenis cerita ini melatih kreativitas penulisnya. Dengan berimajinasi secara aktif dapat mengasah kreativitas. Jadi cerita imajinasi ini adalah cerita yang dihayalkan atau yang tidak sebenarnya terjadi. Jadi cerita yang dihayalkan oleh si penulis. Nah, si penulis mungkin berimajinasi dan dia menuangkan imajinasinya ke dalam bentuk sebuah tulisan. Mungkin biasanya kita kalau berimajinasi hanya sebatas khayalan aja atau hanya sebatas di pikiran saja. Tapi bagi seorang penulis, cerita imajinasi ini bisa menjadikan sebuah karya yang sangat menarik. Ya, jadi dibuatlah sebuah buku dan dibaca oleh nanti orang yang suka membaca. Nah, cerita imajinasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, atau teks cerita imajinasi total dan teks cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi total dikategorikan sebagai imajinasi pengarang, termasuk objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, jadi nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang merupakan rekayasa pengarang. Jadi si pengarang itu semuanya dia merekayasa semuanya itu. Ya tidak ada sebenarnya dalam dunia nyata. Teks cerita imajinasi irisan dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi atau khayalan tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada di dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Oke. Nah, seperti cerita legenda peri bulan. Ya. Nah, teks 1 ini teman-teman bisa baca sendiri ya, legenda tentang peri bulan ini. Bisa lagi teks yang kedua tentang Wis dan Belimbing Ajaib.
Nah, ini dari judulnya saja, kalau cerita imajinasi itu dari judulnya saja kita sudah tahu kalau itu bahwasannya itu adalah cerita yang berupa karangan dari si pengarang, ya tidak benar-benar terjadi. Nah, dari kedua cerita imajinasi, kalau teman-teman sudah membaca cerita dari dua buah cerita tersebut, nah kedua cerita imajinasi di atas tentunya memiliki keunikan yang berbeda. Di dalam cerita imajinasi terdapat unsur-unsur pembangunnya. Unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam disebut dengan unsur intrinsik. Kan in itu dalam, berarti intrinsik dari dalam. Sedangkan unsur dari luar disebut unsur ekstrinsik, X dari luar. Ya, unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yakni unsur dari luar cerita meliputi agama, budaya, adat istiadat yang ada di daerah itu dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu yaitu tentang tema. Tema adalah ide dasar cerita. Tema ditentukan terlebih dahulu oleh pengarang sebelum cerita ditulis. Jadi tema ini adalah idenya. Apa ide inti dari cerita tersebut. Jadi dari tema ini nanti dikembangkan menjadi beberapa paragraf yang bisa nantinya akan menjadi sebuah cerita panjang. Jadi seorang penulis sebelum dia menulis, dia terlebih dahulu pasti akan menentukan tema terlebih dahulu. Jadi dari tema itu nanti dia akan kembangkan lagi tulisannya menjadi beberapa halaman atau beberapa paragraf. Nah, yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah peran yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan adalah perwatakan dari tokoh. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter sendiri. Watak tokoh bisa diketahui dari pernyataan langsung pengarang, dari dialog antar tokoh, atau kesimpulan pembaca setelah membaca cerita. Jadi tokoh dan penokohan itu adalah satu hal yang saling berkaitan. Jadi di satu cerita itu terdapat tokoh. Ya namanya cerita pasti ada tokohnya. Ya, tokohnya itu berupa bisa makhluk hidup, bisa juga benda mati. Nah, dari tokoh tersebut, namanya tokoh kalau makhluk hidup pasti memiliki sifat. Nah, sifatnya disebut dengan watak. Ya, bisa kita kenal kalau di dalam sebuah cerita film ada tokoh antagonis, tokoh protagonis ya, tokoh yang jahat atau tokoh yang baik. Nah, itu biasa kita kenal itu biasanya. Nah, tokoh-tokoh ini ada sifatnya baik, sifatnya jahat, ada sifatnya suka membantu, suka menolong, seperti itu ya. Nah, latar-latar itu latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, contohnya latar tempat ini tempat terjadinya sebuah cerita tersebut. Misalnya tempatnya di hutan, di sungai, atau di rumah, atau di suatu tempat, atau di kota tertentu, atau di negara tertentu. Kalau waktu, misalnya waktunya latarnya siang hari, sore, malam. Nah, kalau suasana, misalnya suasananya sedih, mencekam, atau menakutkan, seram, gitu, dan lain-lain. Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi alur ini jalan cerita. Jadi jalan ceritanya itu bagaimana? Jadi bisa kita lihat dari alurnya, apakah alurnya maju atau alurnya mundur. Biasanya kalau cerita yang dimulai dari awal sampai dan di terakhir tamat nggak berbalik lagi ke awal, itu disebut dengan alur maju. Tapi kalau sekarang nih, biasanya kita bisa melihat itu di sebuah film. Ada nih film yang pas pertama mulai langsung aja tuh endingnya. Nah, nanti pas udah sedikit jalan endingnya, baru dia ceritakan kembali awal kenapa itu ending bisa terjadi. Nah, itu disebut dengan alur mundur. Jadi alurnya itu mundur. Ada juga alur dengan maju mundur. Jadi dia sudah maju, terus dia mundur lagi ceritanya. Jadi disebut dengan alur maju mundur. Terus ada lagi sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penceritaan pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang bisa sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, beta, dan sebagainya. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia,
mereka dan menyebut nama tokoh. Nah, itu seperti sudut pandang ya. Ada sudut pandang orang pertama yaitu diri dia sendiri, sudut pandang orang kedua dia menyebutkan orang lain, sudut pandang yang orang ketiga yaitu orang yang lain dari cerita tersebut. Nah, amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulis. Nah, amanat itu adalah pesan ya, pesan moral atau pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, amanat itu penting ya. Namanya sebuah cerita, sebuah film atau sebuah karya pasti memiliki makna tersendiri. Makna yang akan disampaikan kepada si pembaca atau kepada si penikmatnya. Itu disebut dengan amanat. Nah, dari cerita dua tadi yang tentang Wis dan Bin Ajaib serta Legenda Putri Bulan, teman-teman bisa mengerjakan latihan yang tentang mengidentifikasi unsur cerita imajinasi. Itu bisa dikerjakan ya. Nah, terus lagi ya. Nah, kita lanjut ke unit 2. Andai aku. Nah, kita masuk pertama struktur cerita imajinasi. Cerita imajinasi terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian cerita imajinasi yang berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Komplikasi merupakan bagian cerita imajinasi yang berisi hubungan sebab akibat yang menimbulkan konflik, sehingga konflik itu memuncak. Sedangkan pada bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, seperti andai aku punya sayap, di sini ada orientasi terlebih selalu mengenalkan latar tokoh. Jadi di sini dijelaskan dulu siapa tokohnya, apa watak tokohnya, jadi disediakan disebut dengan orientasi atau pengenalan dulu, pengenalan tokoh atau watak dari cerita tersebut. Lagi komplikasi, timbulnya masalah sehingga masalahnya muncul. Jadi komplikasi itu saat statement, saat-saatnya sebuah masalah terjadi sehingga bisa disebut dengan klimaksnya gitu. Lagi resolusi itu penyelesaiannya. Jadi tadi ada sebuah masalah, carilah solusinya, maka disebut dengan resolusi. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri dari bagian struktur dari teks imajinasi. Contoh tadi yang pertama orientasi, yaitu ciri-cirinya pengenalan tokoh, latar tempat kejadiannya di mana, watak tokoh, dan konflik yang terjadi di cerita tersebut. Itu bisa kita lihat, kita perhatikan di situ. Setelah komplikasi, berisikan hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau hingga masalah itu ada titik puncaknya sebuah masalah itu ya. Terus ada resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi ya, masalah apa yang terjadi, konflik apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Nah, setelah kita tahu struktur cerita imajinasi, sekarang kita akan mempelajari tentang pola pengembangan struktur cerita imajinasi. Pola pengembangan struktur cerita imajinasi bermacam-macam. Pada bagian orientasi bisa dikembangkan dari pengenalan tokoh, dari deskripsi latar, atau dikembangkan dari pengenalan konflik. Pada bagian komplikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dikembangkan dengan mengubah latar, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau masa lampau ataupun masa depan. Pada bagian resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik, atau dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Nah, bisa kita lihat dari sini ya. Nah, contoh pengembangannya, orientasi, dikembangkan dari tokoh. Aku memiliki sahabat namanya Kania. Dia adalah sahabat sejatiku, tapi dia memiliki keanehan yaitu orang-orang tidak bisa melihat dia kecuali aku. Entah mengapa dia seperti itu. Jadi contoh-contohnya ya. Terus ada lagi yang disebut dengan alur cerita atau plot twist ya, biasanya disebut orang lebih biasa menyebut plot twist gitu ya. Alur cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur yang lengkap dimulai dari orientasi,
pengenalan latar terjadinya tokoh, watak tokoh. Muncul masalah atau konflik. Masalah memuncak atau klimaks. Dan penyelesaian atau resolusi. Bagian awal sering juga disebut bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh dan watak-wataknya. Bagian tengah merupakan rangkaian peristiwa mulai munculnya konflik hingga bagian klimaks atau inti cerita. Hal ini ditandai saat masalah utama diceritakan. Bagian akhir menjawab masalah utama yang dikemas dalam bentuk rangkaian peristiwa. Bagian akhir juga berisi kesimpulan dan penutup cerita. Jadi alurnya itu sebuah alur itu pengenalan dulu ya, pengenalan tokoh terlebih dahulu, latarnya di mana, watak dari tokoh itu bagaimana, terus muncullah konflik atau muncul masalah. Nah, masalah yang terjadi mulai dari sedikit klimaks atau puncak masalah. Nah, dari puncak masalah tersebut, maka dicarikanlah resolusinya seperti apa, solusinya seperti apa. Jika cerita disajikan dalam bentuk alur, seperti di atas, secara berurutan dimulai dari tahap pengenalan, munculnya konflik, klimaks, dan resolusi atau penyelesaian, maka alur yang digunakan adalah alur maju. Selain alur maju, terdapat alur mundur, alur campuran. Alur mundur jika ceritanya dimulai dari resolusi atau penyelesaian, klimaks, konflik, dan pengenalan. Sedangkan alur campuran adalah alur yang cerita yang bisa disebut alur maju mundur. Adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai, kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Begitu seterusnya sehingga terkesan bolak-balik ceritanya. Kebahasaan dalam cerita imajinasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh penggunaan kata aku, dia, mereka, menyebutkan nama tokoh, dan sebagainya. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, suasana, seperti penggunaan kata ke duniaku. Kata ini merujuk pada satu tempat yang merupakan asal sahabat kaminya, yaitu di Fairy World. Letaknya di dekat Ocean Blue. Nah, menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Terus menggunakan kata sambung, penanda waktu, urutan waktu tertentu. Penggunaan kata sambung. Terus menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan makna kiasan. Seperti kamu, seperti katak merindukan bulan, itu kata kiasan. Lagi menggunakan kalimat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Lagi menggunakan kalimat langsung yang terlihat pada dialog. Selanjutnya, menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, dibaca dulu ya yang cerita tentang andai aku punya sayap itu. Nah, setelah nanti dibaca, bisa ditentukan mana bagian orientasi, mana komplikasi, dan mana bagian resolusi. Nah, terus aku menyunting dan mengimajinasikan atau mendeskripsikan kata. Misalnya menyunting dari segi bahasa. Sebelum disunting, aku memiliki sahabat namanya Kania. Dia adalah sahabat sejatiku, tapi dia memiliki keanehan, yaitu orang-orang tidak bisa melihat dia kecuali aku. Entah mengapa dia seperti itu. Nanti disunting, disingkat lagi, atau dibikin secara dengan bahasa kita sendiri, dari segi bahasa. Ini ada rangkumannya, nanti bisa teman-teman untuk bisa melihat kembali rangkuman dari cerita tersebut. Dari pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar modul 2 tentang cerita imajinasi. Nah, teman-teman bisa mengerjakan ujian kompetensi ini.
dikerjakan dan dikumpulkan di link yang telah diberikan. Kemudian bisa mengulang lagi membaca ceritanya dari awal. Atau modul ini juga diperhatikan kembali, dilihat bagian-bagian dari modul ini. Ya, misalnya tentang legenda peri bulan, ceritanya cukup bagus ya, cukup menarik nih tentang legenda peri bulan ini. Nanti teman-teman bisa membacanya kembali, melihatnya kembali. Oke teman-teman ya, untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita. Kalau seandainya nanti ada yang dibingungkan atau tidak paham, silakan untuk bertanya di grup yang sudah teman-teman ikuti. Ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang akan diinginkan. Ya teman-teman.